ente mestinya bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman sini tahu waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada yang gak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar kagak kelar. Kalau kelamaan mah ada harapan aneh. Jadi hanya untuk meredam saja. Kalau di CV Kesha Mansur ini ada sosok bernama Aman atau Arab yang menghilang, tapi kalau di Jiban ini ada nama Adiansah yang menghilang, Pak ya? Iya betul. Ya. Sosok yang ketika itu datang berjanji untuk membalikan kerugian para investor. Betul ya. Jadi seolah-olah Yusuf Mansur ini datang sebagai pahlawan. Ya. Ya mereka mengatakan ya sudah saya yang ganti saja. Ini ada apa gitu loh. Di sini tanda tanyanya cukup besar Mas. Ya. Tanda tanya cukup besar. Saya menduga ada keterlibatan dari Yusuf Mansur. Kalau tidak ada keterlibatan, siapa yang mau nanggung orang, Mas? Betul. Iya. Ya. Dari beberapa orang ini ada yang menceritakan bahwa Yusuf Mansur itu menjanjikan akan mengembalikan uang ini dan sebentar lagi katanya mereka akan mendapat uang yang cukup banyak. Waduh. Jadi ketika ini ada IPO nanti perusahaan Paytrend itu IPO, dia akan dapat uang banyak. Kalau cuman uang segini saja gampang mengembalikan. Itu janji-janji lagi, Pak? Janji-janji lagi. Janji surga lagi, Pak. Seperti misalkan meredam Karen Paytrend kemarin, Pak, bagi-bagi uang receh. Dan juga dulu ketika Pak Zeni tahun 2010 ingin akan mengganti kerugian dari Jiban ini, Ya, Pak. janji-janji surga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama saya Aji di JA TV. Kali ini saya kembali bersama Pak Zaini Mustafa di kediamannya untuk membahas terkait dengan dugaan penipuan investasi rumah di Cipondoh yang dulu sempat kita bahas pada beberapa bulan yang lalu, yakni melibatkan sebuah perusahaan yang bernama CV Kesha Al Mansur ya, yang merugikan kurang lebih puluhan orang dengan total kerugian setidaknya 5 miliar ya. Dan ada keanehan di situ di mana ketika para korban ini ingin melakukan tuntutan, muncullah Yusuf Mansur datang dan mengatakan akan mengganti kerugian tersebut. Nah, untuk itu kita bahas bersama Pak Zaini Mustafa, karena dahulu Pak Zaini Mustafa sempat menawarkan bantuan kepada korban-korban yang merasa menjadi atau dirugikan oleh bisnis ini untuk segera menghubungi Pak Zaini. Nah, kita konfirmasi ke Pak Zaini Mustafa. Baik, Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak? Apakah ada korban-korban yang melapor ke Bapak nih, Pak? Ya, jadi begini Mas, beberapa hari yang lalu itu ada yang telepon kepada saya. Pengen ketemu, kemudian mereka mengatakan bahwa menjadi korban dari perumahan itu yang digarap oleh CV Kesha Al Mansur begitu Mas. Kebetulan tadi yaitu hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 saya bertemu dengan beberapa pihak yang merasa menjadi konsumen ini Mas begitu. Kurang lebih 21 orang tadi yang datang ya, 21 orang itu mereka mengatakan bahwa mereka itu membeli ya, mereka itu membeli rumah di Kesha Al Mansur ini yang terletak di Cipondoh Mas. Kebetulan orang-orang ini, konsumen ini sebagian besar itu sudah menyetorkan DP-nya lunas. DP-nya lunas. Nah, DP-nya lunas, kemudian rumahnya ternyata yang ditunjukkan tanahnya itu ternyata sampai dengan saat ini tidak dibangun, begitu. Dan pernah di tahun berapa gitu
yang merasa ownernya ini namanya Amanah atau lebih dikenal dengan Arab itu katanya menghilang. Menghilang. Kemudian dicarilah oleh beberapa konsumen ini, kemudian beberapa konsumen ini mereka mempunyai niat atau tekad bulat untuk memperkarakan si Amanah atau si Arab ini. Nah, ternyata dalam waktu yang akan dikerjakan oleh konsumen ini, ternyata di sana keluar Yusuf Mansur. Yusuf Mansur yang meminta bahwa ini jangan dilaporkan pidana. Alasannya ketika ini dilaporkan pidana, kalau nanti Amanah atau Arab itu pasang badan, maka uang mereka akan hilang begitu. Itu saja. Jadi dengan adanya Yusuf Mansur mengatakan seperti itu, dan Yusuf Mansur berjanji katanya akan mengembalikan DP daripada konsumen ini begitu. Nah, ternyata memang ada pengembalian beberapa kali katanya dikembalikan itu. Uang itu ditransfer dari rekeningnya Jam'an Nurkotip Mansur ini gitu. Jadi kita perlu tanda tanya nih, ada hubungan apa antara si Amanah Arab ini dengan Yusuf Mansur sehingga mereka mau mengganti. Tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini itu ya juga belum selesai penggantiannya gitu. Nah, tadi saya tanya terakhir kapan? Terakhir ada Pak di April 2023 ini ada mereka mengembalikan. Berapa jumlahnya? 100 juta. Kemudian dibagi secara proporsional. Nah, di sebelah saya Bunding itu mengatakan hanya dapat 60.000. Astagfirullahaladzim. Jadi pengembaliannya. Nah, kemudian dari 21 klien yang menghadap kepada saya ini, yang paling kecil itu nyetor adalah Bunding itu 95 juta. Kemudian ada yang besar lagi sebesar 250 juta. Sama juga sampai dengan saat ini tidak bisa tidak diberikan rumahnya, tempatnya di mana, jadi sekarang tidak tahu. Saya tanya, yang ditunjukkan kepada konsumen ini sekarang apakah sudah ada yang dibangun, apakah masih bentuk tanah saja begitu. Nah, mereka mengatakan sebagian masih ada bentuk tanah, sebagian sudah dibangun. Dan saya tanya lagi, yang dibangun itu yang tempat ini siapa? Adalah guru-guru dari Daku, Darul Quran. Nah, makanya saya minta tadi memang karena ini juga mungkin baru pertemuan pertama, saya minta mereka bawa berkas, ada yang sudah bawa berkas lengkap, kemudian ada juga yang hanya 1-2. Nanti harapan saya dalam waktu dekat mereka akan melengkapi berkas ini, kemudian akan saya pelajari, kemudian akan saya ambil tindakan. Baik itu kemungkinan besar tindakan pidana maupun perdata begitu Mas Haji. Oke Pak Zeni, kalau kita lihat ini kan modusnya hampir mirip seperti modus JBN ya, tetapi kita bahas itu nanti Pak. Yang ini saya pertanyakan, ketika Yusuf Mansur itu datang kepada para konsumen ini, Yusuf Mansur ini mengaku juga sebagai konsumen atau terlibat dalam perusahaan ini Pak? Aneh ini. Jadi saya tanya kedudukan Yusuf Mansur tuh di sana apa gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa permasalahannya akan di take over, jadi di take over oleh Yusuf Mansur gitu. Nah itu, terus kemudian bahwa konsumen-konsumen yang awalnya itu minta bantuan kepada LSM, itu saya tidak mau berhadapan dengan LSM. Jadi tekannya begitu. Kalau nanti ada LSM lagi berarti udah batal, uangnya nggak akan dikembalikan begitu, Mas. Nah, oleh karena itu sampai dengan saat ini ya pengembaliannya juga tidak jelas, kemudian rumahnya juga yang ditunjukkan sebagian masih kosong, yang ada dihuni oleh Daku ini beberapa konsumen ini, 20 orang konsumen ini, mereka bagaimana Pak ini hak saya begitu, apakah bisa dibantu untuk dilakukan proses hukum baik itu pidana maupun perdata. Insya Allah saya bantu Bu, saya bantu insya Allah. Karena ini memang haknya Bapak. Dan ini dokumennya diserahkan kepada saya. Memang posisinya dokumen ini adalah tanda terima penyetoran DP, Mas. Baik. Ya, jadi ada beberapa dokumen ini yang sudah menyetorkan saya adalah
uang muka daripada konsumen itu gitu. Ya. Iya. Ketika Yusuf Mansur mengatakan kepada para konsumen ini meminta untuk jangan memproses secara hukum, nah, ini kan alasannya kalau misalkan amanah ini pasang badan ini justru akan merugikan konsumen. Nah, ini apakah alasannya logis Pak menurut Bapak? Menurut saya tidak logis. Yeah. Jadi ketika ada orang berbuat kejahatan, ini bisa masuk tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penipuannya di mana? Membujuk, merayu ya, dengan kata-kata manis dan lain sebagainya agar orang mau keluar uang untuk beli rumah itu. Ternyata kan ketika DP-nya sudah disetor, ya kan? Ketika DP-nya sudah disetor, ternyata rumahnya juga tidak ada kan, tidak diberikan sampai dengan sekarang begitu. Yeah. Nah, menurut saya kalau Yusuf Mansur melarang ini, kemudian mereka akan melarang ini, menurut saya tidak benar. Karena kalau orang berbuat kejahatan, ya biarkan saja diproses itu tindak pidananya kan, begitu kan. Nah, namun kalau Yusuf Mansur ini mau meng-take over permasalahan ini menjadi permasalahan dia, ya seharusnya dibayar begitu Mas Haji. Tapi kenyataannya kan memang ada angsuran tapi tidak pulang semua gitu loh. Rata-rata tadi kalau dari 20 orang ini berapa yang sudah dikembalikan? Mereka mengatakan rata-rata sekitar 20 jutaan. Padahal Bunding sendiri itu setornya sudah paling kecil tuh ya, paling kecil itu sudah 95 juta. Baru dipulangkan 20 juta itu pun dicicil-cicil gitu loh Mas. Dicicil seadanya gitu. Kalau terakhir di April tuh hanya terima 60.000 itu kan seadanya gitu. Ya, jadi sebenarnya Yusuf Mansur berani pasang badan untuk men-take over permasalahan ini. Sebenarnya ada hubungan apa Pak antara Yusuf Mansur dengan seorang bernama Aman Hatta Arab ini? Atau jangan-jangan Yusuf Mansur itu sebenarnya namanya ada di dalam bisnis Kesha Al Mansur? Karena kalau dilihat dari mana namanya ini ada Mansur-Mansurnya nih Pak. Iya. Kalau CV ya badan hukumnya adalah CV Kesha Al Mansur ya lembaganya. Cuman ini ada hubungan hukum atau tidak karena kan saya belum tahu anggaran dasarnya. Tetapi saya hanya menduga nih ya, menduga pasti ada hubungannya dengan Yusuf Mansur dalam bentuk apa begitu. Sehingga saya ketika ini nanti sudah saya pelajari, kemudian si konsumen ini sudah mau memberikan tanda tangan, memberikan kuasanya kepada saya, tanda tangan di surat kuasa, nanti akan saya proses pidananya. Nah, ketika nanti pidananya tentu ada beberapa pihak yang kami laporkan begitu. Nah, nanti dari Amanah atau Arab itu sendiri lari uangnya kemana kan begitu. Tapi perkaranya Kaisa Al Mansur ini mirip-mirip juga dengan JBN. Bukan mirip, persis sama. Jadi ketika JBN itu macet, kemudian saya berkoar-koar akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ada orang, Yusuf Mansur mengatakan sudah ini waktu ada pertemuan di Global School, gedung serbaguna Global School, sudah nggak usah diributkan, nanti saya ganti, saya akan nyicil. Ini kan posisinya sama. Ternyata hanya cicilan itu hanya diberikan untuk meredam amanah daripada investor itu. Nah, sama seperti ini. Ketika mereka mereka ngalah gitu ya konsumen, ya sudah ngalah. Akhirnya sampai dengan dari diadakan pertemuan tuh 2022 sampai dengan sekarang ternyata juga tidak diselesaikan. Ini hampir-hampir sama begitu. Jadi hanya untuk meredam saja. Kalau di CV Kesha Al Mansur ini ada sosok bernama Aman atau Arab yang menghilang, tapi kalau di JBN ini ada nama Adiansah yang menghilang ya Pak ya? Iya betul. Mansur yang ketika itu datang berjanji untuk membalikan kerugian para investor. Betul ya. Jadi seolah-olah Yusuf Mansur ini datang sebagai pahlawan. Ya mereka mengatakan ya sudah saya yang ganti saja. Ini ada apa gitu loh. Dan angsuran pertama sampai ke berapa itu aliran uangnya dari rekeningnya Jam'an Nur Khatib Mansur gitu. Jadi di sini tanda tanyanya cukup besar Mas. Tanda tanya cukup besar. Saya menduga ada keterlibatan dari Yusuf Mansur. Kalau tidak ada keterlibatan, siapa yang mau nanggung orang Mas? Betul. Iya. Gitu. Yang kedua, ini sungguh ironis atau
bertolak belakang ya. Di sini Yusuf Mansur seolah datang itu sebagai sosok pahlawan gitu. Tetapi kenyataannya Pak Zeni sendiri menjadi kuasa hukum dari 14 mantan Karim Paetren, yang itu pun sampai sekarang gajinya itu tertungkas sampai saat ini Pak ya, sudah 3 tahun. Kemudian ada lagi siapa, Pak Fatur yang pinjam uang 5 juta saja. 5 juta enggak. Itu mengaku katanya bisnis lagi tiarap. Ini kan sungguh sangat bertolak belakang dan tidak masuk akal ya Pak ya? Iya. Ini tidak masuk akal. Artinya punya orang yang mungkin katanya tidak ada hubungannya, yang punya orang lain justru akan di take over, akan dikembalikan, dan jumlahnya kan cukup besar, Mas. Iya kan? Sementara kewajibannya sendiri terhadap karyawannya sendiri tidak dibayar. Jadi kalau Yusuf Mansur tidak ada keterlibatannya kan nggak mungkin di sini, Mas. Tetapi nanti ketika ini dilaporkan sebagai suatu tindak pidana, baik itu penggelapan, penipuan, kemudian pencucian uang dan lain sebagainya, mudah-mudahan di sini akan kelihatan siapa dader intelektualnya, kemudian siapa pembantunya, kemudian siapa pelaksananya, nanti akan kelihatan di sini. Ya, Pak Zeni, pada tahun 2020 silam Pak, ini kan juga dulu muncul berita menggemparkan juga, Yusuf Mansur itu sempat diperiksa terkait dengan bisnis perumahan syariah fiktif di Jawa Timur ya, di Sidoarjo Jawa Timur. Tetapi nyatanya memang di situ Yusuf Mansur sendiri membantah terlibat Pak. Saya baca dari CNN Nasional ya. Pada saat Expo di tahun 2016 yang lalu sempat mengundang Ustaz Yusuf Mansur sebagai motivator di dalam video conference untuk menyatakan bahwa Multazam ini merupakan bagian dari kelompok bisnis yang akan berkembang macam Sandi di Mapolres Tabes Surabaya. Nah, kemudian ini saya bacakan ada netizen yang memberi komentar, dari dulu terlibat semua yang fiktif, istighfarnya juga fiktif. Jadi di mana ada bisnis yang diduga kuat itu fiktif, ini jelas fiktif ya, atau bodong misalkan seperti Moyafidi juga ya. Nah, ini kan ada nama Yusuf Mansur yang disinggung Pak di sini Pak. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Jadi gini Mas, saya tidak bisa mengatakan juga ini 100% di dalam perusahaan ini ada Yusuf Mansur. Tetapi saya menduga ada ikatan Yusuf Mansur dan amanah ini. Ikatannya di mana? Ikatannya ketika si amanah atau si Arab ini akan dilaporkan atau akan digugat secara perdata, Yusuf Mansur turun tangan dan mereka mengatakan ya sudah nggak usah dilaporkan, nanti kalau dia pasang badan ini kan sebenarnya nakut-nakutin kan. Mendingan saya yang take over ini saja, uangmu pulang gitu. Nah, sementara masyarakat kecil ini kan kalau sudah dikatakan nanti kalau ini dilaporkan jadi pasang badan uangnya hilang kan takut Mas. Dan rata-rata ya bukan apa ya, ini sebenarnya rata-rata yang beli rumah ini tadi saya sempat ngobrol banyak, itu rata-rata belum punya rumah Mas. Jadi mereka nabung untuk DP ini bukan 1-2 tahun, bahkan sudah ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang usianya lebih tua daripada saya ya, sudah 60 dan mereka sakit rematik dan sebagainya, tadi jalan saja agak susah. Itu mereka sebenarnya satu-satunya harapan adalah ketika mereka nanti bisa mendP rumah, kemudian mereka mengangsur sehingga punya rumah di masa tuanya. Dan usianya sudah di atas 60 loh. Kemudian saya tanya, Bu, dengan kondisi gagal seperti ini, bagaimana? Ini terus terang saya dapat musibah Pak, dia bilang gitu. Dengan adanya kondisi saya tertipu ini, dia mengatakan langsung mengatakan tertipu dengan beli rumah ini, suaminya itu stres dan meninggal. Astagfirullah. Gitu. Ya. Dan sampai dengan sekarang, sampai dengan punya cucu belum punya rumah. Harapannya itu memang dia punya rumah. Dan mereka ini kan maju kena mundur kena sebenarnya. Tapi untungnya mereka tidak cari pinjaman untuk setor lagi. Jadi ketika mereka sudah setor 95 itu, mereka katanya suruh lunasin lagi DP sekitar 100 juta. Jadi DP-nya katanya 200 juta, padahal rumahnya harganya cuma 350 juta. Cuman ibu ini berpikir, dia sudah setor 95 pun sekian tahun rumahnya nggak dibangun, ya kan? Kemudian disuruh tambah setor lagi, kalau tambah setor nggak dibangun lagi kan hilang.
makanya dia nggak mau nyetor. Untungnya saya Pak tidak cari utangan untuk nyetor itu, jadi ya yang tertanam di saya itu 95 itu gitu. Tapi yang lain-lain juga banyak, ada yang di atas ratusan, kemudian yang 250 dan rata-rata baru dikembalikan tuh sekitar 20 jutaan. Jadi secara keseluruhan dari para korban atau konsumen ini semuanya mungkin ini Pak ingin lebih berharap ada pengembalian dari Yusuf Mansur atau ingin melanjutkan proses secara hukum, Pak? Jadi gini, karena ini sudah berlarut-larut, kemudian tidak ada pengembalian. Kalau toh ada pengembalian kecil, masa uang DP-nya 95, kemudian baru dipulangkan berapa bulan, terimanya cuma 60.000 kan? Ada yang terimanya 60.000, ada yang terimanya 90.000. Mereka tekad bulat tadi, mereka serius ini ingin memperkarakan. Baik itu pidana maupun perdata. Itu diserahkan kepada saya begitu. Mas. Karena diduga dengan munculnya Yusuf Mansur ini untuk mengganti sebagian kerugian, ini hanyalah untuk meredam supaya tidak berlanjut ke proses hukum ya Pak ya? Betul. Kemungkinan besar dugaan saya begitu, jadi hanya diredam saja gitu loh. Apa hubungannya kalau dia tidak punya hubungan, dia melindungi si amanah atau Arab ini gitu. Tetapi tadi ada juga yang cerita bahwa bapaknya amanah ini, kemudian amanah ini memang dekat sama Yusuf Mansur gitu. Jadi ada hubungan spesial lah. Nah, harapan saya ketika ini nanti kita laporkan pidana, nanti penyidik akan menggali kaitannya sampai di mana gitu, antara amanah dan lain-lain ini. Gitu. Siapa yang sebenarnya bermain di belakang? Iya, siapa yang bermain di belakang. Jadi kalau bahasa hukumnya itu dader intelektualnya siapa, kemudian pelaksananya. Kalau pelaksananya kan jelas sih amanah atau Arab ini. Kemudian siapa yang membantu. Nah, itu nanti biar jelas begitu. Ya, memang kalau kita lihat kan bisnis-bisnis yang digagas oleh Yusuf Mansur juga kan semuanya hampir rata-rata memang hampir semuanya sih memang merugikan umat begitu Pak. Dan ini juga mirip misalkan seperti Muyafidi kan ketika dana sudah terkumpul kurang lebih 1,5 miliar ya ini dari mitra Paytrend. Nah ini juga tidak terwujud juga ya alias fiktif juga ya, dan disitulah Yusuf Mansur mengatakan akan mengganti kerugiannya. Yang cukup aneh juga pada Muyafidi itu uang 1,5 miliar itu dipakai untuk proses perizinan. Apakah wajar Pak perizinan memakan biaya sebesar itu Pak? Jadi begini, sebenarnya ketika orang mau berusaha, sebenarnya kan segala sesuatunya sudah ready Mas. Jadi menurut saya ketika orang sudah dimintain investasi baru perizinannya diurus, menurut saya ini sudah tidak logis. Adalah menjalankan perusahaan secara ngawur dan abal-abal. Seharusnya ketika mereka membuat ini misalnya Muyafidi ini misalnya hotel Muyafidi atau apapun namanya ya. Tentu perizinannya selesai dulu ya kan, selesai dulu perizinannya, kemudian baru mereka menggalang dana dari masyarakat atau mereka menjual. Tapi ketika ini hanya ada tanahnya saja, kemudian ini dijual, kemudian udah banyak yang setor dan uangnya digunakan untuk izin, ini menurut saya bajingan Mas. Oke Pak Jani, Muyafidi, JBN, CVK, Mansur dan bisnis yang lain. Nah Pak Zaini, ini maksud saya Pak, apakah dengan adanya kemiripan semua modus bisnis ini Pak, ada seseorang yang seperti kalau kita katakan ibarat seorang kancil Pak, ibaratnya Pak, yang sangat cerdik mendesain sebuah bisnis dengan niat jahat untuk merugikan masyarakat seperti itu Pak? Saya kira. Jadi kalau melihat dari apa yang dikatakan Mas Haji dari investor batu bara sampai dengan terakhir ini, kemudian itu kan modus operandinya hampir mirip-mirip. Artinya tidak jauh berbeda lah. Mesti ada yang membuat grand design-nya, kemudian siapa pelaksana dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya hanya orang-orang itu saja Mas. Jadi bahasanya beginilah,
gurunya itu satu, Ya. tetapi kemudian muridnya beberapa murid gitu. Tapi mungkin masih dalam kumpulan orang-orang itu juga begitu. Ya, siapa yang diduga mendesain semua ini, nanti silakan netizen yang menyimpulkan atau yang menerka-nerka. Dan nanti akan terbongkar ketika semua perkara kita ajukan, Baik, gitu. ya. Dan ya semoga Pak Zaini berhasil dalam segala upayanya ya. Baik. Oke, Pak Zaini, terima kasih Pak Zaini. Saya dan teman-teman netizen mendoakan usaha Pak Zaini. Sedikit ada yang lupa tadi, silakan, Mas. silakan, Pak. Jadi ada dari beberapa orang ini ada yang menceritakan bahwa Yusuf Mansur itu menjanjikan akan mengembalikan uang ini dan sebentar lagi katanya mereka akan mendapat uang yang cukup banyak. Waduh. Jadi ketika ini ada IPO nanti perusahaan Paytrend itu IPO, dia akan dapat uang banyak. Kalau cuman uang segini saja gampang mengembalikan. Itu janji-janji lagi, Pak. Janji-janji lagi. Janji surga lagi, Pak. Seperti misalkan meredam Karen Paytrend kemarin, Pak, bagi-bagi uang receh. Dan juga dulu ketika Pak Zaini tahun 2010 ingin akan mengganti kerugian dari JIP ini, Ya, Pak. janji-janji surga saja. Oke. Jadi ini saja terkait dengan ini sudah janji-janji surga, kemudian jangan sampai nanti di Jakarta Timur memilih orang yang selalu memberikan janji surga. Oke. Gitu. Baik, cukup Pak Zaini? Cukup. Baik Pak Zaini, sekali lagi saya dan mewakili teman-teman netizen mendoakan segala upaya Pak Zaini dalam membela para korban-korban yang menjadi bisnis-bisnis yang diduga ada nama Yusuf Mansur di dalamnya, yakni misalkan JPN, kemudian CV, Kesya Al-Mansur ini. Dan saat ini Paytrend juga masih berlanjut ya Pak ya? Masih berlanjut. Jadi Paytrend nanti ke Paytrend itu yang 14 karyawan sudah ada unmanning, nanti tanggal 10 saya ke Bandung, Pengadilan Negeri Bandung ya. Jadi Pak Zaini sudah menangani beberapa kasus selama ini dan kita doakan Pak Zaini. Ya, dan saya menunggu kalau itu ada kabar di Pengadilan Tinggi saya kalah, saya menunggu kalau bisa secepatnya relas atau pemberitahuan sehingga saya bisa mengajukan upaya hukum kasasi dan saya akan kasasi kan baik, gitu. Baik, tetap sehat, tetap semangat Pak Zaini. Tetap sehat. Oke, teman-teman, saya akan tampilkan sebuah bocoran video. Ini saya kutip dari video Thaibah TV milik Pak Darso. Karena memang awal bisnis ini, dugaan bisnis penipuan bisnis terbuka, memang ini hasil dari investigasi Pak Darso yang dimana beliau adalah sosok yang selama ini gigih berjuang untuk membela umat, untuk menginvestigasi bisnis-bisnis yang merugikan masyarakat begitu ya. Walaupun tidak disebut dengan Ustadz Darso, tetapi Pak Darso ini adalah orang yang gigih memperjuangkan hak-haknya umat yang diduga dijolimi oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Oke, baik. Perlu kita dukung. Terima kasih Pak Zaini. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita sambung di video selanjutnya. Saya Aji dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Jibur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kali ini. Baru kali ini. Nah, itu yang jadi masalah nggak pada hadir itu Pak. Enggak, masalah ET itu kehujauan nih. Itu Pak problem. Pokoknya dia jalan nih. Aduh, aneh mah udah pakai bintang udah. Langsung ambil, nggak peduli kan. Itu duit orang hilang loh. Gara-gara ente. Kenapa hilang? Lah cuma ini ada harapan bayar. Lo kalau si Arab kan kosong badan dia. Lah duit lu hilang, duit gua 8 mil ya. Iya. Lumayan ceritanya. Pak mungkin yang hadir pada malam hari ini Pak Kiai mungkin belum tahu sejarah dari awal. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan kepada yang hadir pada sore hari ini. Lambat sih Pak. Kalau saya bilang terlambat. Sudah kemet. Jadi saya mah kemarin cuma mau ngomong, saya duluan lapor izin gitu. Angus gitu. Mohon maaf nih, saya kan ngerti video kan nih. Mau lapor syaraf. Iya. Berarti kalau memang Polsek mau lapor Arab, Kan nanti ada penelusuran. Iya, saya ini dekat juga nih, nggak Iya. apa-apa nih. Ayo, nggak apa-apa deh. Kan nanti kan ada penelusuran. Duit nyampe ke saya apa enggak? Iya. Proyek itu proyek saya apa enggak? Iya. Ya kan? Kan selama ini cuma simpang siur. Iya, terusin aja kalian gitu. Kayak waktu di Surabaya. Di Siap. Surabaya juga gitu. Paham.
Nah, saya mau gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mesti bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman sini tahu waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak, 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh, 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau sama aneh mah ada harapan. Aneh gua ada harapan, apa harapannya? Abis itu kan aneh tinggal one by one, aneh sama si Arab doang, sikat. Gitu. Kalau sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM saya lagi. Anak-anak baru kurang nempatin. Nah itu juga ditanyain tuh Pak Kiai mengenai yang Aneh mah bersih, nggak ada urusan. Itu Ya, doang. nah, makanya itu. Iya emang. Maksudnya yang korban itu nggak ada urusan maksudnya. Mana ya bukan. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya enggak? Amin. Namanya masalah itu harus kita Amin. selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin. Yang penting kita tobat. Amin, Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin. Hah? Pak Kiai, betul. Amin. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu, Amin. jadi berkeluarga. Amin, ya Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul, Pak Kiai. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga ente. Amin, ya Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, Pak Kiai. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh dia. Dagang apa? Masya Allah. Saya kakaknya Sulis, Pak Haji Sulis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Haji Amanah mohon apa adanya dibukakan pintu maaf. Saya masih ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, kenal banget. Saya rasa bukannya korban dari Arab. Ini karena emang kebodohan. Karena cara bisnisnya nggak benar. Saya ikut nanganin dan saya memang berencana men-take over semua masalahnya. Mudah-mudahan di Oktober seperti yang saya bilang, semua bisa selesai. Itu proyek kalau diterusin ngerugiin banyak orang dan gak bisa diterusin. Udah salah semuanya, salah akadnya, salah caranya. Dan saya pribadi yang paling dirugikan kalau itu terus. Potensi kerugiannya 150 miliar. Jadi lebih baik dikembalikan. Karena saya orang nomor 1 yang akan bawa ke ranah hukum dan polisi. Karena ada banyak kesalahan dan kemudian masalah gitu. Dan saya bilang sama Haji Arab sama Haji Sandy bahwa yang benar banyak bertobat, lurus, niatin benar, nyenengin orang dengan mulangin sampai titik komanya. Jangan sampai ada yang dirugiin. Udah tinggal sabarnya doang dah. Masalahnya udah saya yang nanti urus insya Allah. Tinggal doain saya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin. Duit saya juga di situ ada sekitar 8 miliar kurang lebih. Demikian. Makasih ya. Sampai ketemu nanti acara di Dumai. Salam sama beliau-beliau.